Zona nyaman itu enak, nyaman, nggak ada tantangan, nggak ada resiko, nggak ada tekanan, dan bisa bikin kamu itu selalu nyaman selamanya. Tapi kalau kamu selalu ada di zona nyaman, kamu itu nggak akan kemana-mana. Kamu itu akan stuck dan nggak akan berkembang. Maka dari itu, hari ini kita akan bahas kenapa sih kamu itu harus keluar dari zona nyaman dan bagaimana caranya. Ya sebelumnya gue itu mau cerita dulu tentang pengalaman gue keluar dari zona nyaman. Ya gue pernah cerita di tahun 2020 gue itu mulai konten di Instagram tentang desain dan tentang Canva. Waktu itu kontennya itu formatnya carousel, nggak ada sama sekali konten dengan format video kayak gini. Jadi emang gue itu jarang banget ngomong dan jarang banget ngomong depan kamera. Ya sampai akhirnya gue itu konsisten upload konten berbulan-bulan. Sampai akhirnya gue ketemu sama kreator lain, kreator Canva dan kreator desain. Dan ketika konten gue itu mulai naik, gue itu diundang untuk jadi pemateri di komunitas Canva. Ya awalnya gue itu ragu untuk menerima tawaran tersebut karena ya gue itu jarang ngomong, apalagi kan kalau jadi pemateri kita itu harus menyampaikan materi ke banyak audiens. Gue kayaknya ngomong depan kamera aja masih kaku gitu, apalagi depan audiens yang banyak. Apalagi dari SD sampai kuliah itu gue itu dikenal anaknya pendiam dan jarang ngomong. Bahkan dulu kalau misalnya ngomong depan kelas kayak presentasi aja itu gue gugup dan gak pernah berani, kayak bingung gitu ngomong apa. Ya akhirnya dengan segala pertimbangan dan keberanian gue nerima tawaran tersebut. Pertimbangan terbesarnya adalah karena waktu itu gue itu udah serius menjadi content creator dan gue udah serius ingin mendalami profesi sebagai kreator. Yang kedepannya mau gak mau pasti gue akan menerima tawaran sejenis yang mungkin skalanya akan lebih besar. Jadi gue terima tawaran tersebut sebagai tempat latihan gue dan sebagai langkah awal gue menjadi seorang pemateri. Akhirnya gue terima dan mungkin waktu itu masih banyak kekurangannya, kayak penyampaian materi masih kurang jelas, kemudian masih bingung mau ngomong apa, masih bingung interaksi bagaimana dan lain sebagainya. Tapi waktu itu gue sadar kalau misalnya langkah pertama itu memang tidak sempurna, karena dari ketidaksempurnaan itulah diri gue akan dibentuk, akan belajar lebih baik untuk menjadi seorang pemateri. Dan time flies gitu ya, akhirnya habis jadi pemateri itu datang lagi tuh undangan jadi pemateri di tempat lainnya, dan gue terima lagi sampai akhirnya ujungnya yang paling berkesan di hidup gue adalah jadi pemateri di Pemprov DKI dan di webinarnya Tokopedia Seller. Ya ini merupakan titik dimana gue itu awalnya nggak percaya kalau misalnya gue itu bisa mencapai titik tersebut. Ya mungkin kesempatan itu hadir karena dulu gue itu berani mengambil langkah pertama untuk menjadi pemateri di komunitas Canva. Kalau misalnya dulu gue nggak mengambil langkah pertama tersebut, ya mungkin gue nggak akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemateri di acaranya Pemprov DKI dan di acaranya webinar Tokopedia Seller. Jadi emang kalau misalnya kita berani untuk keluar dari zona nyaman, kita itu berani untuk berkembang, kita itu akan mendapatkan banyak banget kesempatan baru yang mungkin jauh lebih besar. Jadi janganlah mengurung diri kamu itu untuk selalu ada di zona nyaman. Coba untuk keluar dan coba untuk berkembang. Karena kamu nggak akan tahu gitu seberapa besar potensi diri kamu kalau misalnya kamu nggak berkembang, misalnya kamu nggak keluar dari zona nyaman kamu. Jadi mulai sekarang cobalah keluar dari zona nyaman kamu. Ya yang tadi gue ceritain itu merupakan bentuk nyata dari keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya dulu gue nggak berani mengambil langkah pertama untuk keluar dari zona nyaman, mungkin gue nggak akan mendapatkan kesempatan-kesempatan besar dalam hidup gue. Mungkin gue nggak akan dapat pengalaman tuh menjadi pemateri di acara Pemprov DKI, nggak akan dapat pengalaman menjadi pemateri di webinarnya Tokopedia Seller dan lain sebagainya. Dengan mengambil langkah pertama, dengan berani keluar dari zona nyaman, kita itu akan tahu seberapa besar potensi diri kita dan kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan besar yang mungkin tadinya itu nggak pernah terpikirkan di kepala kita. Jadi cobalah dan beranilah untuk keluar dari zona nyaman. Ya, zona nyaman itu kayak air yang diam. Lama-lama air itu nggak akan segar lagi, bahkan bisa jadi kotor. Sama kayak hidup kamu. Kalau misalnya kamu terlalu nyaman di zona nyaman dan nggak mau berkembang, kamu itu ya lama-lama stuck dan nggak akan berkembang dan nggak akan kemana-mana. Karena di zona nyaman itu nggak ada tantangan dan nggak ada resiko yang bisa kamu ambil. Ya akhirnya nggak ada dorongan gitu, nggak ada dorongan untuk nge-push diri kamu untuk berani berkembang, untuk berani jadi lebih baik. Ya contohnya kayak gue tadi, kayak cerita gue yang tadi. Kalau misalnya gue di awal, kalau misalnya waktu tahun 2020 gue itu nggak berani mengambil langkah pertama dan nggak berani keluar dari zona nyaman untuk menjadi pemateri, ya mungkin gue nggak akan berkembang menjadi seorang pemateri. Mungkin gue selamanya nggak akan bisa menjadi seorang pemateri. Tapi karena waktu itu gue berani keluar dari zona nyaman, gue berani untuk mengambil langkah pertama yang tadinya itu nggak bisa jadi pemateri, ya lama-lama terbiasa juga, lama-lama bisa juga menjadi pemateri di berbagai event dan berbagai acara. Jadi memang zona nyaman itu tidak selamanya baik teman-teman, karena di zona nyaman kita itu akan stuck dan nggak akan kemana-mana, dan mungkin lama-lama akan ketinggalan dari teman-teman kita yang lain. Mungkin teman-teman kita itu udah berkembang, udah jadi jauh lebih baik, udah upgrade skill, tapi karena kita selalu ada di zona nyaman, kita itu nggak kemana-mana dan kita akan ketinggalan jauh dari teman-teman kita. Jadi kalau selama ini kamu itu masih ada di zona nyaman, cobalah keluar, cobalah ambil langkah pertama kamu, karena nggak baik juga lama-lama berada di zona nyaman. Kamu harus keluar, kamu harus melangkah, kamu harus berkembang jadi jauh lebih baik.
Banyak orang sukses yang awalnya nggak nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Mereka takut, mereka ragu, tapi mereka mau jalan terus. Ya, kalau kamu nggak pernah keluar dari zona nyaman, kamu itu nggak akan tahu seberapa besar potensi yang kamu punya dalam diri kamu. Contohnya kayak gue tadi, kayak cerita gue tadi. Kalau misalnya gue di awal nggak berani keluar dari zona nyaman, ya gue nggak akan tahu kalau gue itu sebenarnya bisa jadi seorang pemateri. Sebenarnya gue itu bisa ngomong di depan banyak orang. Jadi dengan keluar dari zona nyaman, kamu itu akan tahu seberapa besar potensi yang ada di dalam diri kamu. Karena kamu itu akan berkembang, kamu itu akan upgrade diri kamu untuk jadi jauh lebih baik. Dan dengan keluar dari zona nyaman, kamu juga akan mendapatkan kesempatan-kesempatan besar yang mungkin tadinya nggak pernah terpikirkan di kepala kamu. Jadi nggak usah takut untuk keluar dari zona nyaman, keluarlah dari zona nyaman kamu. Karena dengan kamu keluar, kamu itu akan tahu seberapa besar potensi dari diri kamu dan kamu akan mendapatkan kesempatan besar dalam hidup kamu. Kita hidup di dunia yang terus berkembang. Teknologi, peluang, karir, semuanya akan berkembang dan berubah. Kalau kamu terus berada di zona nyaman, di tempat yang sama, kamu itu akan stuck dan akan ketinggalan. Yang tadi gue bilang, teman-teman kamu itu udah berkembang, teman-teman kamu itu udah upgrade skill, udah jadi individu yang jauh lebih baik. Tapi kalau kamu diem aja, kamu itu stuck di zona nyaman kamu, ya kamu akan ketinggalan. Nggak cuma ketinggalan dari teman-teman kamu, tapi ketinggalan juga dari dunia yang kamu tinggali sekarang. Karena dunia itu akan terus berjalan, berputar. Ilmu, teknologi, peluang itu akan terus berubah dan akan terus berkembang. Kalau misal diri kamu itu nggak berubah, diri kamu itu nggak berkembang dan selalu ada di zona nyaman, ya kamu gitu-gitu aja, kamu itu akan stuck dan akan ketinggalan zaman. Ya jadi janganlah untuk selalu ada di zona nyaman, karena zona nyaman itu jebakan sebenarnya dalam diri kamu. Jebakan untuk tidak berani mengambil resiko, jebakan untuk tidak berani mengambil peluang, dan jebakan untuk tidak berkembang. Jadi kalau misal selama ini kamu itu ngerasa hidup kamu itu stuck dan nggak kemana-mana, ya berarti kamu itu berada di zona nyaman. Kamu itu harus keluar, tanda kamu itu harus keluar dan melangkah lebih jauh dan mencari potensi dari diri kamu dan mencari peluang-peluang besar yang mungkin akan hadir ketika kamu berani keluar dari zona nyaman. Jadi jangan takut mengambil resiko, jangan takut untuk menerima tantangan, jangan takut untuk berubah dan berkembang. Karena kalau bukan kamu yang mengubah diri kamu, siapa lagi? Ya, jadi kamu itu harus berusaha mengubah diri kamu jadi jauh lebih baik dengan cara keluar dari zona nyaman. Kalau misalnya zona nyaman sekarang kamu itu udah baik, udah produktif, udah menghasilkan, ya itu it's okay lah. Kamu berada di zona nyaman itu aja. Tapi kalau misalnya zona nyaman kamu sekarang itu males-malesan, banyak main game, banyak nongkrong gak jelas, ya cobalah keluar dari zona nyaman tersebut. Cobalah berkembang untuk jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih produktif, jadi jauh lebih berani mengambil tantangan dan risiko untuk diri kamu sendiri. Karena kalau misalnya kamu berada di zona nyaman yang malas-malesan, banyak main game, banyak nongkrong gak jelas, ya kamu itu akan ketinggalan. Kamu itu gak akan kemana-mana dan kamu akan ketinggalan banyak hal. Dan kamu akan ketinggalan banyak peluang juga dalam hidup kamu. Jadi keluarlah dari zona nyaman tersebut dan buatlah zona nyaman baru yang lebih sehat, lebih menghasilkan, lebih produktif untuk diri kamu sendiri ke depannya. Yang pertama, mulai dari langkah yang kecil. Ya, untuk berubah itu nggak harus selalu dengan langkah yang besar, tapi kamu juga bisa melakukannya dengan langkah yang kecil. Ya, banyak orang ini meng-underestimate langkah kecil, disangkanya nggak bisa menghasilkan hal besar. Padahal langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten itu bisa menghasilkan hal yang besar juga, sama seperti langkah yang besar. Jadi cobalah untuk kamu melangkah dengan langkah yang kecil dulu, yang bisa kamu lakukan, yang gampang kamu lakukan setiap harinya. Upgrade skill baru, coba untuk melakukan hal-hal yang mungkin selama ini kamu tunda karena nggak berani melakukan. Coba ngobrol sama teman kamu untuk mencari peluang dan lain sebagainya. Yang penting kamu itu ada pergerakan untuk mau berkembang, untuk mau keluar dari zona nyaman dan siap untuk jadi versi terbaik dari diri kamu. Yang kedua, ubah pola pikir tentang kegagalan. Ya, banyak orang nggak mau keluar dari zona nyaman itu takut gagal. Karena mereka berpikir kalau gagal itu merupakan akhir dari segalanya. Padahal gagal itu bukan akhir dari segalanya. Karena gagal itu merupakan pelajaran. Dari kegagalan kita itu bisa mendapat banyak pelajaran berharga yang mungkin bisa kita pakai untuk langkah-langkah selanjutnya. Agar lebih baik, agar tidak mengalami kegagalan yang sama. Orang yang sukses sekarang, yang kamu lihat di internet, di sosial media, itu dulunya pasti pernah gagal juga. Kan kayaknya nggak mungkin juga misalnya kita melakukan hal yang baru, kita berjuang untuk sukses, tapi kita itu nggak pernah gagal gitu. Ya justru dengan kegagalan itu merupakan bukti nyata kalau misalnya kita itu udah berani keluar dari zona nyaman dan kita udah berani untuk bergerak, untuk maju jadi lebih baik dan untuk jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi nggak usahlah takut gagal, karena kalau misalnya kita takut gagal, kita itu akan selalu berada di tempat yang sama, kita itu nggak akan maju dan kita akan selalu ada di zona nyaman kita. Jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran untuk jadi jauh lebih baik ke depannya. Yang ketiga, tantang diri sendiri setiap hari. Coba sesuatu yang sedikit
sedikit di luar kebiasaan kamu setiap hari. Mungkin kayak bangun pagi, buat video YouTube, atau mungkin olahraga di pagi hari, dan lain sebagainya. Dengan tantangan-tantangan ini, kamu itu bisa memaksa diri kamu, nge-push diri kamu untuk jadi jauh lebih baik, dan untuk berkembang, dan untuk keluar dari zona nyaman kamu. Dengan menantang diri kamu ini, kamu itu akan jauh lebih baik ke depannya. Kamu itu akan terbiasa dengan tantangan, dan ketika kamu terbiasa dengan tantangan, kamu itu akan berkembang, akan cepat berkembang, dan akan cepat keluar dari zona nyaman kamu. Jadi biasakan diri kamu dengan tantangan, dan tantang diri kamu sendiri dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin selama ini nggak pernah kamu lakukan. Keluar dari zona nyaman itu bukan hal yang mudah, tapi kalau kamu berani melangkah, pasti hidup kamu akan berubah. Jangan tunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu nggak pernah datang kalau kamu nggak berani untuk memulai. Ya, sekarang coba tulis di kolom komentar deh. Apa hal yang mau kamu lakukan setelah nonton video ini? Oke, sekian aja video kali ini. Kalau misal bermanfaat, boleh kamu like dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu, biar kita sama-sama berani keluar dari zona nyaman dan berani untuk jadi versi terbaik dari diri kita.